Pemirsa, seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Evakuasi korban berlangsung dramatis menggunakan alat pelindung diri. Keluarga korban menangis histeris. Warga kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan temuan tewasnya seorang pengemudi taksi online di parkiran halaman minimarket. Korban Reza Maulana, 43 tahun, ditemukan tewas di bangku kemudi. Keluarga korban yang mengetahui kejadian ini menangis histeris. Evakuasi korban dilakukan dramatis, tim medis harus menggunakan alat pelindung diri lengkap. Polsek Kebonjeruk dan unit identifikasi Polres Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung melakukan olah TKP. Rekan korban menyebut sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengeluh sakit di bagian dada. Diduga korban memiliki riwayat penyakit jantung. Dari semalam memang udah ditelepon-teleponin, gitu kan, nggak diangkat. Kebetulan di statusnya memang dia pasang status nyeri dadanya. Nah, dia ini kan sebenarnya ngantar barang kopi. Jadi jam 8 itu ada temennya yang mau ngantar, janjian di sini. Jam 8 pagi tadi keadaan udah seperti tadi, udah kaku. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta dan kini kasusnya ditangani Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pemuda ditemukan tewas setelah mengeluh sakit usai mengkonsumsi minuman keras yang dibeli secara online. Evakuasi berlangsung dramatis, petugas gabungan menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk mengevakuasi jasad korban dari lantai 2 rumah. Warga merekam dengan kamera video amatir proses evakuasi jasad seorang pemuda yang ditemukan tewas di rumahnya, Jalan Kates, Kampung Pulisen, Kota Boyolali. Petugas damkar, BPBD, dan Polres Boyolali tidak membawa korban melalui pintu utama rumah. Petugas naik ke atas mobil damkar dan membawa jasad pemuda dalam kantong jenazah ke mobil ambulans. Setelah melakukan evakuasi, petugas BPBD melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh pekarangan dan di dalam rumah. Menurut orang tua korban, pemuda tersebut diduga tewas akibat minum minuman keras yang dibeli secara online. Korban mengaku merasa sakit di sekujur tubuh setelah minum minuman keras tersebut. Namun saat hendak dibawa ke rumah sakit, korban ditemukan telah tewas. Minuman lewat online. Oh, pesan minuman lewat online? Iya. Terus? Ya begitu diminum, ya kok ketik-ketik malam Rebu itu ya. Malam Rebu ya. Malam Rebu itu Selasa paginya nggak bisa bangun. Sudah sempat dibawa ke rumah sakit, Pak? Ya tadi dari ngabari saya baru tadi kok. Akhirnya rumah sakit kan di sini tadi. Oh gitu. Tapi nggak punya riwayat sakit sesak nafas atau apa? Oh, enggak ada. Korban sebelumnya bekerja sebagai ABK kapal di Eropa, namun telah 4 bulan tidak berlayar lagi. Sejak itu, korban diduga mengalami depresi dan kerap minum minuman keras. Polisi masih menyelidiki kematian korban dan menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Jakarta Utara meringkus seorang bandar narkoba dan 2 orang kurir di wilayah Pademangan. Para pelaku dikejar di tol dalam kota Wiyoto Wiono dan baru tertangkap setelah mobilnya menabrak pembatas jalan di pintu keluar tol Ancol Timur. Penangkapan diwarnai baku tembak antara pelaku dan polisi. Coba lihat sini. Apa itu namanya? Ini apa nih? Penangkapan pelaku bandar dan kurir narkoba ini terjadi tak jauh dari pintu keluar tol Ancol Timur. Pelaku diringkus setelah petugas terlibat aksi kejar-kejaran di dalam tol Wiyoto Wiono dari arah Bogor menuju Jakarta Utara. Dari penggeledahan, petugas mendapati 60 gram sabu yang disembunyikan di dalam ban serep di bagasi mobil, serta 1 pucuk senjata api rakitan dan juga 2 unit handphone. Pelaku mengaku sabu ini berasal dari salah satu bandar yang masih mendekam di lapas di wilayah Bogor. Penangkapan dilakukan atas laporan warga yang mengetahui akan adanya transaksi narkoba. Bersama-sama melakukan pengejaran. Setibanya di TKP di Jalan Benyamin Sueb, mobil yang dikendarai oleh tersangka out of control sehingga mobilnya menghantam pembatas jalan yang ada di sebelah
di pinggir jalan Benyamin Sueb tersebut. Setelah mengetahui mobil tersangka, yaitu mobil putih B1503FP, petugas yang terdiri dari jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dan Sat PGR langsung mengepung terhadap kendaraan tersangka. Penangkapan ini sempat diwarnai aksi tembak-menembak antara petugas dengan salah satu kurir narkoba berinisial AA. Pelaku AA tewas saat dibawa ke rumah sakit. Mengetahui penangkapan ini, seorang bandar lain berjenis kelamin wanita berinisial JLH dan seorang kurir AB menyerahkan diri. Tersangka sudah diberi peringatan oleh petugas, bahkan diberikan tembakan peringatan untuk menyerahkan diri dan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas. Namun ternyata salah satu tersangka yang saat itu berada di jok kemudi, yang kemudian diketahui bernama saudara AA, berupaya melawan petugas dengan jalan dia mengambil senjata api rakitan yang memang sudah dipersiapkan oleh yang bersangkutan untuk melawan petugas. Petugas masih mencari barang bukti narkoba lain yang diduga sempat dibuang para tersangka saat terjadi aksi kejar-kejaran. Kedua tersangka dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika dan terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pemuda pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku dipergoki membobol kunci sepeda motor yang diparkir pemiliknya di depan rumah. Pemuda pelaku pencurian sepeda motor hanya bisa pasrah saat warga menggiringnya. Pemuda yang mengaku bernama Ardiansyah menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan mencoba mencuri sepeda motor di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Seorang warga yang sedang melintas melihat pelaku sedang merusak kunci kontak sepeda motor di depan rumah seorang warga. Pelaku langsung berusaha melarikan diri. Namun warga spontan berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku tertangkap dan langsung dihakimi massa. Tahu tuh ada berapa pelaku, Pak? Satu orang. Nah, kronologisnya dia sudah sempat membawa motor atau berusaha untuk... Ceritanya itu ada 4 motor nih yang udah dirusak kuncinya nih. Cuman yang satu tuh mungkin nggak bisa dibawa nih. Akhirnya mungkin ketahuan Karang Taruna, langsung lari ke sini, langsung ketangkep. Pelaku diduga merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan sebuah obeng. Namun belum sempat membobol kunci, pelaku dipergoki warga. Pelaku beserta barang bukti obeng telah diamankan di Mapolsek Ciputat, Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus pecah kaca terekam CCTV. Korban kehilangan uang puluhan juta rupiah yang baru diambil dari bank. Diduga pelaku telah mengincar korban sejak dari dalam bank. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca ini terjadi di kawasan perumahan di daerah Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Dua pelaku mengincar korban yang tengah berhenti di pinggir jalan. Dalam rekaman CCTV terlihat sebelum beraksi, satu pelaku menghampiri mobil korban dengan berjalan kaki. Meski suasana sekitar ramai warga, pelaku nekat beraksi dengan memecah kaca mobil dan mengambil tas berisi uang puluhan juta rupiah yang baru diambil korban dari bank. Korban bersama warga sempat mengejar pelaku, namun keduanya berhasil melarikan diri. Saksi mata menyebut aksi pencurian terjadi begitu cepat. Korban baru saja turun dan masuk ke kiosnya, sempat memergoki aksi pelaku. Kalau pelaku sendiri kita lihat tuh dari mana Bang arahnya, Bang? Arahnya dari sana. Ada berapa orang tuh? 2 orang. Satu nunggu di motor, satu operasi. Kalau dari keterangan pelanggan kita si Eli ini, berapa yang kehilangan gitu, Bang? Dia bilang 70 juta. 70 juta. Itu baru ngambil dari bank mana? Baru ngambil dari Bank BRI. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polrestal Bandar Lampung. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian dengan modus pecah kaca ini dengan meminta rekaman CCTV. Polisi memburu kedua pelaku yang telah diketahui identitasnya.
Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.